Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur bisa bertemu kembali dalam majelis yang kita berharap senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, ikhwatal iman rahimakumullah. Jadi seringkali kita diskusi dalam perbincangan ini banyak sekali ragam perbincangannya. Ya, misalnya ada di antara kita yang menanyakan, ya, apakah dakwah ini wajib, kan gitu. Apakah dakwah ini wajib bagi kita? Ya, apakah dakwah ini wajib ain, ya, bagi kita, atau apakah dakwah ini adalah wajib kifayah, ya, bagi kita? Maka banyak sekali perbincangan ini sehingga masing-masing kita bisa jadi punya posisi dan menyikapi fenomena dakwah di tengah kehidupan kita ini dengan penyikapan yang berbeda-beda. Seringkali orang bilang bahwa dakwah itu ya tugasnya para ustadz saja, ya. Dakwah itu tugasnya para kiai ulama. Nah, karenanya maka kemudian banyak di antara kita yang merasa tidak punya keterpanggilan dalam aktivitas dakwah itu. Kalau kita rujuk dalam Al-Quran, maka ada beberapa istilah yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bersinggungan dengan dakwah. Ya. Pada satu saat Allah menggunakan istilah tawaso, ya, sebagaimana yang sama-sama kita hafal dalam surat yang cukup sering kita dengar, ya, bahkan sering kita baca dalam surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan orang-orang yang senantiasa, ya, untuk saling menasehati, untuk kebenaran dan untuk kesabaran. Jadi Allah gunakan istilah tawasoh, saling menasehati. Lalu juga kita bisa dapati di ayat lain Allah menggunakan istilah yang bersinggungan dengan dakwah ini adalah kalimat amar ma'ruf nahi mungkar. Sebagaimana kita sering dengar pula di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-110, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Jadi ayat ini, ya, Allah menggunakan kalimat amar ma'ruf nahi mungkar. Allah menjelaskan kuntum khaira ummatin, kalian adalah sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan, ya, bertemu dengan manusia, ya. Lalu kemudian ta'muruna bil ma'ruf, ya, kalian menyeru kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang munkar. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat ini Allah menggunakan istilah amar ma'ruf nahi mungkar. Dan di dalam ayat lain Allah menggunakan istilah dakwah. Ya. Semisal di dalam surat Al-Imran ayat 104, ya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Allah berfirman, wal takum minkum, hendaklah ada di antara kalian ummatun, sekelompok orang, ya, sebuah komunitas yang kemudian yad'una ilal khair, ya, melakukan pekerjaan-pekerjaan yad'una ilal khair, berdakwah, menyeru kepada manusia,
untuk kebaikan. Ya. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan menyuruh kepada yang ma'ruf. Ya. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang mungkar. Jadi di sini Allah gunakan kalimat dakwah yad'una, kemudian amar ma'ruf nahi mungkar dalam satu ayat. Yad'una ilal khair. Ya, jadi kata-kata atau kalimatnya digunakan yad'u, ya'muru, wa yanhaun. Nah, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah, nah, ada perbedaan pendapat para ulama tentang kewajiban berdakwah ini. Sebagiannya ada yang mengatakan ini kewajiban ya ain, sebagiannya ini menyatakan kewajiban kifayah, fardu kifayah. Dalam tafsir ya, Al-Misbah karangan tulisan Profesor Quraish Shihab ya, beliau menjelaskan bahwa perbedaan ini diantaranya berangkat dari perbedaan pemahaman terhadap kalimat minkum. Ya. Kan tadi wal takum minkum ummatun yad'una. Nah, kalimat minkum ini ya, sebagian ulama memahami dengan arti sebagian. Ya, sebagian saja. Ya, minkum, sebagian dari kalian harusnya ada. Maka dengan demikian perintah berdakwah dalam ayat ini tidak tertuju kepada semua orang. Nah, beliau juga Profesor Quraish Shihab juga menjelaskan ada juga sebagian ulama yang memfungsikan kalimat minkum itu dalam arti penjelasan. Ya. Karena itu maka ayat ini dipahami sebagai ayat yang memerintahkan kepada setiap muslim untuk melaksanakan tugas berdakwah ini. Ya, tentu masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Jadi memang ada perbedaan pendapat ulama, dan Profesor Quraish Shihab beliau berpendapat bahwa lebih tepat memahami kata minkum itu dalam arti sebagian, kamu, ya, tanpa menutupi kewajiban semua muslim untuk saling mengingatkan. Jadi menurut beliau perintah dakwah itu adalah perintah yang diperintahkan kepada sebagian dari kita. Tetapi ya, tidak boleh ditutup bahwa setiap kita itu punya kewajiban untuk saling menasehati, saling mengingatkan. Nah, artinya apa kalau kita ambil pelajaran dari penjelasan di tafsir Misbah ini? Ya, memang dakwah ini adalah lebih dipahami sebagai fardu kifayah. Tetapi bagi setiap kita yang punya peluang untuk melakukan berdakwah, maka tidak boleh ditutup peluang itu. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, yang jelas Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya memerintahkan kepada kita untuk berdakwah. Ya. Semisal dalam surat An-Nahl ayat 125 ini. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ud'u, serulah para manusia itu ila sabili rabbik, ya, kepada jalan Tuhanmu. Ini perintah Allah di dalam Al-Quran. Dan kalau kita memposisikan sebagai orang yang beriman, seorang muslim, maka kita juga menjadi objek dari perintah Allah ini. Ya, lepas dari perdebatan atau perbedaan pendapat para ulama tentang ini wajib kifayah atau wajib ain. Ya. Termasuk di dalam surat Al-Imran tadi, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf. Hendaklah ada di antara kamu orang yang menyeru kepada kebaikan, ya, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Nah, sama kalau kita mengambil posisi sebagai seorang muslim dan mukmin, ketika mendengar ayat ini, maka tidak ada alasan untuk tidak melakukan ketika kita tidak ada kondisi yang menghalang-halanginya. Ya. Apalagi ketika ada peluang. Ya. Jadi sekali lagi,
ikhwatal iman rahimakumullah, lepas dari adanya perbedaan pendapat para ulama, kita hormati, saling menghormati perbedaan itu, ya. Perbedaan antara dakwah ini adalah kewajiban ain atau kifayah, maka pastinya, ya, kita dapati di dalam Al-Quran itu dakwah itu diperintahkan, ya, dakwah itu diperintahkan. Nah, sama seperti itu pula kita mungkin ada perbincangan tentang, jangankan antara yang fardu dengan yang fardu ain, fardu kifayah, antara yang fardu dengan yang sunnah saja, ya. Ada yang berpendapat yang sunnah itu nggak wajib dikerjakan sehingga tidak begitu mendapat perhatian karena bukan kewajiban. Nah, tapi ada yang memandang sunnah itu sesuatu yang harus kita lakukan ketika kita ingin mendapatkan kebaikan dari Allah, mencontoh Rasulnya dan seterusnya. Ya, maka karakter seorang mukmin itu tidak hanya sekedar menyelesaikan yang fardu, tetapi mereka juga rakus menjalankan ibadah-ibadah yang sunnah. Fardu dilakukan, yang sunnah dia lakukan. Ya, rakus, ditambah terus yang sunnah, yang nawafil itu. Nah, begitu juga kalau kita ingin mendapatkan keutamaan-keutamaan ibadah. Ibadah semuanya itu di sisi Allah adalah sesuatu amal kebaikan yang akan dibalas oleh Allah. Dan semua ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba itu akan menjadi sarana datangnya cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka kalau kita ingin mendapatkan balasan pahala dari Allah yang luar biasa, bahkan kecintaan Allah, maka tidak cukup yang fardu-fardu saja, yang sunnah juga. Nah, begitu juga kalau kita ingin mendapatkan balasan dari Allah yang luar biasa, maka ya, tidak cukup kita hanya punya perhatian yang fardu ain saja. Fardu kita kifayah pun kita kerjakan. Ya, makanya itu kemudian Rasulullah selalu memotivasi kita untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang baik sunnah maupun fardu kifayah. Ya, seperti kita mensolatkan jenazah fardu kifayah, tapi betapa besar pahala yang dijanjikan oleh Allah. Supaya apa? Kita melakukan. Supaya kita melakukan, bukan wah ini kifayah saya nggak usah ikut, nggak apa-apa, bukan begitu. Nah, kembali ke tema dakwah. Selanjutnya mari kita coba renungkan kembali tentang keutamaan dakwah. Ada banyak firman Allah di dalam Al-Quran, ya, yang menjelaskan tentang keutamaan berdakwah, dan juga ada banyak penjelasan Rasulullah SAW. Nah, beberapa di antaranya adalah pertama, ya, dakwah itu adalah amal perbuatan yang terbaik di sisi Allah. Ya. Ya. Dakwah itu adalah amal perbuatan yang terbaik di sisi Allah. Allah berfirman dalam surat Fussilat, ya, ayat yang ke-33 itu, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Kata Allah, wa man ahsanu qawlan, siapa lagi yang paling baik perkataannya? Mimman da'a ilallah, daripada orang-orang yang menyeru kepada Allah, wa 'amila shalihan, dan orang-orang yang beramal soleh. Nah, jadi ya, dakwah ini di hadapan Allah adalah amalan terbaik. Ya, orang yang berdakwah dengan kata-kata itu adalah kata-kata yang terbaik, tidak ada lagi yang menandinginya. Mau dakwah ini adalah fardu ain, mau fardu kifayah, maka siapapun di antara kita yang ingin mendapatkan, ya, penilaian terbaik di sisi Allah, maka di antara yang bisa kita lakukan adalah terlibat dalam dakwah, menjalankan aktivitas dakwah. Karena Allah mengatakan, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah." Siapa lagi yang lebih baik perkataannya dari orang-orang yang berdakwah, menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, ikhwatal iman rahimakumullah, dakwah itu adalah amal perbuatan yang balasan pahalanya luar biasa. Ya. Balasan pahalanya luar biasa. Ini banyak kita dapati dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya, di antaranya sebagaimana yang disampaikan diriwayatkan oleh, ya, Abi Mas'ud, ya, radhiyallahu an. Jadi dari Abu Hurairah, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda,
Man dalla ala khairin. Siapa orang yang menunjukkan orang lain kepada suatu kebaikan, falahu mithlu ajrin, maka baginya dia akan mendapatkan pahala semisal fa'ilihi yang mengerjakannya. Jadi kalau kita berbuat kebaikan, lalu kita menunjuki orang dengan kebaikan seperti yang kita lakukan, lalu orang lain itu melakukan kebaikan itu, maka kita dengan melakukan kebaikan ini kita dapat pahala. Lalu orang yang kita berikan petunjuk terhadap kebaikan itu, ya, karena dia melakukan kebaikan itu, kita juga dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Luar biasa. Jadi ada seseorang yang tidak berbuat sesuatu dapat pahala. Ya. Nah, bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, "Fawallahi, maka demi Allah, ya, li an yuhda bika rajulun wahidun." Kalau ada seseorang yang karena kita itu kemudian mendapat petunjuk, ya, itu khairul laka min humurin na'am, ya, maka itu lebih baik daripada unta merah. Yang unta merah pada zamannya adalah sebuah kendaraan yang paling bagus, ya, paling mahal, ya, kendaraan elit, ya. Kalau sekarang mungkin apa ya, Ferrari atau apa ya, gitu. Nah itu lebih baik daripada itu. Nah artinya apa? Ya, dakwah ini luar biasa, perbuatan yang balasan pahalanya luar biasa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka bagi siapapun termasuk kita yang ingin mendapatkan balasan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka tentu tidak akan pernah menyia-nyiakan kesempatan melakukan dakwah ini. Ya. Mau dakwah ini kewajiban ain maupun kewajiban kifayah. Yang berikutnya, ya, itu ada hadis yang cukup panjang, ya, agak panjang, yang sering kita dengar, ya, menjelaskan pula tentang betapa luar biasanya pahala berdakwah itu. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Man sanna, barang siapa yang memberikan contoh, ya, fil islami, dalam Islam, sunnatan hasanatan, contoh yang baik, falahu ajruha, ya, maka baginya dia akan mendapatkan pahala dari menjalankan contoh yang baik itu, ya, wa ajru, dan juga mendapatkan pahala man amila biha ba'dahu, ya, mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang-orang yang melakukan setelahnya, min khairi ayyang kusa min ujurihim syai'un, tanpa mengurangi pahala bagi orang yang melakukan itu. Nah, sebaliknya Rasulullah mengatakan, waman sanna fil islami, barang siapa akan memberikan contoh dalam Islam ini sunnatan sayyi'atan, contoh yang buruk, ya, maka kana alaihi wizruha, nah, ia akan menanggung dosanya, wa wizru man amila biha min ba'dihi, dan dosa dari orang yang mengikuti setelah itu, min ghairi ayyang kusa min auzarihim syai'un, tanpa mengurangi dosa yang ditanggung oleh orang yang melakukan itu, ya. Nah, maka ini penting, ya, di samping ini memotivasi kita untuk melakukan dakwah, ya, lepas dari dakwah ini fardu ain atau fardu kifayah, ya, karena Allah akan memberikan balasan seperti ATM, mengalir pahala itu. Jadi mengalir pahala itu, ya, meskipun kita tidak melakukan. Dan ketika orang itu melakukan, ya, ditiru orang lagi itu berlipat-lipat pahalanya, ya. Maka bagi siapapun yang ingin mendapatkan balasan pahala berlipat-lipat, maka di antara jalan yang bisa dilakukan adalah melakukan aktivitas dakwah. Dan di hadis ini juga memperingatkan, hati-hati, jangan sampai disengaja atau tidak disengaja kita melakukan sebuah perbuatan buruk, dan perbuatan buruk itu menjadi dicontoh oleh orang lain, maka kita mendapat dosanya. Dosa kita yang melakukan perbuatan buruk itu, dan dosa orang yang meniru perbuatan buruk kita itu. Nah, ini hati-hati, ya, kita perlu waspada. Jangan sampai kita ini mendapatkan dosa tanpa kita sadari, tanpa kita berbuat, gitu. Karena ada orang yang meniru perbuatan buruk kita yang pernah dia
lihat ya ketika kita melakukan perbuatan buruk itu. Nah, ini adalah motivasi dari Allah melalui Rasulnya untuk kita betul-betul ya berusaha untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang buruk. Yang ketiga, saudara-saudaraku sekalian, saudara seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dakwah itu ya adalah sebuah amalan yang bisa menjadi sarana kita meneladani Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukankah kita sama-sama paham bahwa Allah memerintahkan kita untuk berkhutbah kepada para rasul? Ya, dalam surat Al-Ahzab ayat 21, Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada pada diri Rasul itu suri tauladan. Dan kita, ya, kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim disuruh mencontoh Rasul. Nah, sementara Rasul itu, ya, Rasul itu punya perhatian yang luar biasa terhadap dakwah. Karena memang misi Rasulullah itu adalah mendakwahkan ya nilai-nilai Islam ini kepada para manusia. Ya, sebagaimana yang kita pahami dalam surat Yusuf ya, surat 12 ayat 108 itu. Ya. Allah memerintahkan untuk apa? Untuk berdakwah para nabi dan rasul itu. Termasuk Rasulullah Muhammad SAW. Kul hadhihi sabili. Katakanlah Muhammad, ini adalah jalanku, jalan Tuhanku, agamaku. Ya, ad'u ilallah, aku menyeru kepada Allah. Ya, ala basuratin ana wa manittaba'an. Nah, jadi kalau kita lihat tidak hanya Rasulullah Muhammad SAW, nabi-nabi sebelum kita juga, Nabi Ibrahim, ya, kan juga dalam Al-Quran itu yang disebut oleh Allah sebagai ya uswah hasanah itu diantaranya juga Nabi Ibrahim. Laqad kana fi Ibrahim ya uswatun hasanah. Ya. Nah, mereka semuanya berdakwah. Semua nabi dan rasul itu berdakwah. Maka dakwah ini lepas apakah ini kewajiban fardu ain atau kifayah, tetapi ketika ini kita lakukan dan kita niatkan ya untuk mencontoh Rasul ya, karena Rasul mencontohkan kita menjalankan aktivitas dakwah ini, maka ini menjadi bukti di hadapan Allah bahwa kita sedang mentauladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang keempat, yang tidak kalah penting, ikhwatal iman rahimakumullah, saudara-saudaraku yang semoga dirahmati oleh Allah, dakwah ini kalau kita lakukan, maka di samping pahala-pahala yang besar luar biasa itu, dakwah ini bisa menjadi sarana kita terselamatkan dari azab Allah dan dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Coba mari kita perhatikan dalam surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat yang ke-164, 165 itu. Allah menceritakan di situ. Ya, wa idz qalat ummatum minhum lima ta'iduna qauman. Dan ingatlah ketika suatu umat di antara mereka berkata, lima ta'iduna qauman, mengapa engkau menasehati sebuah kaum yang Allah mulikuhum au mu'adzibuhum, yang Allah itu akan membinasakan mereka atau mengadab mereka. Adzaban syadida, dengan adab yang pedih. Maka qalu ya, mereka menjawab, ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun, agar kami ini mempunyai alasan ya, terlepas dari tanggung jawab kepada Tuhanmu ya, dan supaya mereka bertakwa ya. Jadi sebesar apapun kemungkaran yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita, kita tetap harus menjalankan dakwah itu. Untuk apa? Pada saatnya nanti kita akan ditanya oleh Allah. Dan ketika kita tidak berbuat apa-apa, kita tidak akan bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Lalu di ayat berikutnya Allah mengatakan, falima nasu ma dzukiru bih. Maka tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, anjainal ladzina yanhauna anisu, kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat, wa akhadnal ladzina dzalamu, dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim bi adzabim ba'isim bima kanu yafsukun, dengan azab yang keras karena apa-apa yang mereka perbuat. Nah, jadi
Dakwah ini kalau kita lakukan itu bisa menjadi sarana mencegah datangnya azab Allah. Pertama, ini akan bisa menjadi pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Setiap kita akan ditanya tentang apa yang ada di sekitar kita. Ada kemungkinan di sekitar kita, kita tidak berbuat apa-apa, ditanya oleh Allah. Yang kedua adalah dengan dakwah ini kita bisa mendapatkan sarana untuk diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab yang pedih. Bahkan di dalam surat Al-Maidah ayat 78 79 itu Allah menegaskan, ya, kalau kita ambil pelajaran dari ayat ini, ya, kita akan mendapati bahwa dakwah yang kita lakukan terhadap kemungkaran yang ada di sekitar kita, ya, dengan cara mencegah kemungkaran-kemungkaran itu akan menjadi sebab kita terhindar dari laknat Allah. Sebaliknya, kalau kita membiarkan kemungkaran-kemungkaran di sekitar kita, ya, kita tidak berbuat apa-apa, maka akan menjadi sebab ditimpahkannya laknat Allah kepada kita. Ya, kisah ini ya, berkaitan dengan kehidupan orang-orang Bani Israel, tetapi kisah ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lu'inal ladzina kafaru, dilaknat orang-orang kafir itu. Min Bani Israil, dari Bani Israel, ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Ya, atas lisan Nabi Musa, ya, atas lisan dari Nabi Dawud dan Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw. Mengapa mereka dilaknat oleh Allah? Dzalika bima asaw, karena mereka bermaksiat. Wa kanu ya'tadun, dan mereka melampaui batas. Ya. Bagaimana mereka maksiat dan mereka melampaui batas itu? Allah jelaskan di ayat berikutnya. Kanu la yatanahawna am munkarin fa'alu. Mereka itu tidak saling mencegah terhadap kemungkaran yang mereka lakukan. Ya. Ada kemungkaran dibiarkan saja, tidak saling mencegah. Maka itulah kenapa mereka disebut oleh Allah maksiat dan melampaui batas. Dan Allah laknat mereka itu. Labi sama kanu yaf'alun. Ya. Sungguh itulah seburuk-buruk apa yang selalu mereka lakukan. Yakni membiarkan kemungkaran di sekitar kita. Tidak mendakwai, ya, lingkungan kita. Kemungkaran begitu saja kita biarkan. Maka ketika dakwah ini kita tidak lakukan terhadap kemungkaran yang terjadi di sekitar kita, ini bisa menjadi penyebab kita mendapat laknat Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Ya. Dan sebaliknya, kalau dakwah ini kita lakukan, insya Allah akan menjadi penyebab datangnya perlindungan Allah dari azab Allah, dari laknat Allah. Mungkin kita sering menghadapi situasi, ya, bencana, ya. Nah, dan kita sering merasakan betapa bencana ini membuat kehidupan kita terhimpit. Ini sebagai seorang mukmin, kita melihat ini adalah memang kodrat Allah, kehendak Allah. Yang kedua, bisa jadi ini adalah ujian dari Allah. Yang ketiga, tidak menutup kemungkinan ini juga disebabkan karena kita kurang optimal dalam menjalankan aktivitas dakwah, kurang optimal dalam hal mencegah kemungkaran-kemungkaran yang ada di sekitar kita. Ya. Mudah-mudahan, ya, musibah-musibah yang kita alami ini bisa menjadi penyadar bagi kita untuk kita mengevaluasi diri, termasuk mengevaluasi sejauh mana kita telah optimal dalam menjalankan aktivitas dakwah ini. Yang terakhir, saya ingin mengajak merenungkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini berkaitan, bersinggungan dengan kegiatan dakwah juga. Ya. An Abi Sa'id Al-Khudri. Jadi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu, semoga Allah meridhai, anhu, darinya, qala, ya, Abu Sa'id ini berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, marra'a minkum mungkaron, barang siapa yang melihat, ya, marra'a minkum, barang siapa yang melihat, minkum, di antara kalian, mungkaron, kemungkaran, sebuah kemungkaran, falyughayyir biyadihi, maka hendaklah dia merubah dengan tangannya. Fa illam yastati, maka apabila dia tidak mampu, fa bilisani, maka hendaklah dia merubah dengan lisannya. Fa illam yastati, maka apabila dia juga tidak mampu dengan tangan, dengan lisan,
fabiqalbi, hendaklah dia merubah dengan hatinya. Wadzalika adalful iman, dan dengan hati itu selama-lamanya iman. Artinya apa? Dalam hadis ini bisa kita ambil pelajaran juga bahwa berdakwah, mencegah kemungkaran itu adalah ekspresi keimanan, wujud keimanan. Bahkan di dalam hadis ini menunjukkan kualitas iman seseorang. Orang yang imannya kuat, maka ekspresi keimanannya dalam menjalankan dakwah itu maksimal. Maksimal. Ya. Dengan tangan. Nggak mampu dengan tangan, dengan lisan. Begitu dengan tangan nggak bergerak, lisan pun nggak ngomong, hanya dengan hati. Membenci saja. Mendoakan kepada Allah supaya kemungkaran itu tidak terjadi lagi. Kata Rasulullah, wadzalika adaful iman, itu selamanya iman. Coba bayangkan, bagaimana kalau kita tidak bergerak dengan tangan, merubah kemungkaran itu, mencegah kemungkaran itu, juga tidak ngomong dengan mulut lisan kita. Hati kita pun tidak tergerak untuk kemudian mengingkari kemungkaran itu. Bahkan hati kita juga tidak tergerak untuk mohon kepada Allah agar kemungkaran ini ya segera tidak ada lagi. Ya. Pertanyaannya, apakah masih ada iman ketika kita dalam kondisi seperti itu? Nah, jadi yang terakhir untuk kita renungkan bersama, ya, bahwa yang pertama, dakwah itu adalah diperintahkan oleh Allah, menjadi wajib ya bagi kita. Ya, umumnya ya, jumhur ulama menyampaikan bahwa ini adalah wajib kifayah. Tapi bagi seorang muslim, ya, bagi kita, ya, orang-orang yang ingin mendapatkan balasan dari Allah, mau itu fardu kifayah, mau itu sunnah, semua itu kita akan lakukan sebisa mungkin karena kita ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ya, apalagi dalam penjelasan dari Rasulullah SAW, dakwah itu adalah parameter keimanan kita. Maka tentu kalau kita ingin menjadi orang-orang yang beriman dengan baik, beriman dengan benar, mestinya kita ini memiliki respon yang cukup terhadap kemungkaran. Memiliki apa? Respon yang cukup terhadap kegiatan-kegiatan dakwah. Mestinya kita menjadi orang-orang yang senang dengan aktivitas dakwah. Karena dakwah itu menjadi alat ukur kualitas iman kita. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.